kita pilih untuk Anda semuanya hari ini untuk menemani Anda dan juga menyemarakan acara Happy Anniversary PUBG Kabupaten Hulu Sumatera yang kedua, walaupun usianya baru 2 negara menyelenggarakan berbagai event berskala nasional dan iya, di usianya baru 2 tahun luar biasa teman-teman di PUBG Kabupaten Hulu Sumatera diisi juga ini dari Kecamatan Betamai Selatan ya. Di sana juga ada Kecamatan Labuan Nama Selatan, Kecamatan Lau, sudah mulai berlangsung juga, Kecamatan Ketu Benawa juga sudah dari pagi. Ini yang satu ini sama kita dari mana Bang? Ini dari orang biasa dari KSM Audio Murakata ya, Bang Budin Paro L5, Pandawa Entertain juga berarti luar biasa hari ini kumpul semua musisi di sini dan juga anggota-anggota PUBG yang ada tersebar di 11 kecamatan se-Kabupaten Sumba Tengah, tentunya di 161 desa dan 948 anggota, luar biasa. Sekali lagi hari ini tentunya kita disemarakan dengan kehadiran dari salah satu Kabupaten Abalong ya. Ini pasukannya Mbak Marsha nih. Dari Tanjung Bu. Oke Bunda, sebelum mulai acara kita ya dulu Bunda, biar pada semangat. Mau ingat ya kita? Kalau kita silakan dok malah pakai posisi Bapak. Dan tentunya acara kita ini didokumentasikan oleh Abang Among dan juga Abang Freddy nantinya yang bersiap untuk mendokumentasikan acara kita ini sebagai momen yang bersejarah pada hari ini. Ya Bunda, dari koleksinya siapa itu ya? Safarudin ya, salah satu juara KDI. Sabar KDI. Iya. Baik. Oh Bapak mau ngambil saweran dulu katanya ya, silakan Bapak. Oke, bagi teman-teman yang sudah hadir, kalau menyalurkan aspirasi kita semua. Kita yakin di tangan beliau-beliau, insya Allah tunjangan kita dinaikkan, insya Allah. Oke, minta maaf ulun agak, mungkin ada panwas kecamatan hari ini ya. Ulun bukan kampanye, cuma sekedar mensuarakan hati kita. Kenapa pian-pian berada di antara kami? Jadi hari ini kita memperingati usia PUBG yang kedua. Begitu banyak sudah apa yang kita sumbangkan untuk pemerintah daerah. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara peringatan Happy Anniversary PUBG Kabupaten Hulu Sungai Tengah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Ibu Wardia dari Tabalong, Pak Firman dan juga semua teman-teman. Sebentar, Pak Haji sudah siap Pak Haji? Iya. Kami mintakan sambutan dari Ketua PUBG Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Silahkan Bapak, mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Bapak-bapak hadirin yang sama-sama berbahagia, ulun atas nama
Ketua Persatuan BPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan partisipasi daripada Dangsanak Ulun BPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bisa kita melaksanakan acara ini dengan atas dukungan dan partisipasi buan pian-pian sabarataan. Karena apa? Kalau kita aja kepengurusan kada kawa boleh menjalankan seperti ini, tapi kalau kita sama-sama kompak, bersatu, berjuang, bermartabat, insya Allah apa yang menjadi hajat kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sekali lagi ulun atas nama pribadi dan kepengurusan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ulun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan apapun terlalu keras kepada bubuan pian sekalian untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai anggota BPD untuk di desa kita masing-masing. Karena apa? Disinilah tujuan kita untuk sering rumbuk mencarikan solusi-solusi apa yang jadi permasalahan-permasalahan kita di desa. Kalau kita terbentuk organisasi seperti ini, tidak mungkin Bu, kalau kada ada persatuan ini, kita kada tahu komunikasi antara desa dengan desa yang lain. Tapi insya Allah Kabupaten Hulu Sungai menjadikan tolak ukur dari kabupaten lain Bu ay. Karena apa? Kegiatan apapun di HST insya Allah jadikan tolak ukur untuk sekabupaten, seprovinsi Kalimantan Selatan. Di sini kami menyampaikan dengan tunjangan itu kita sama-sama banyak-banyak berterima kasih kepada Bapak Bupati yang telah menaikkan tunjangan kita khususnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang 250 itu. Jadi kita bangga punya Bapak Bupati yang merespon tunjangan kita sampai naik 250.000 itu. Nah, jadi kekawanan yang belum terlaksana tunjangannya itu nanti di perubahan tuh tolong dianggarkan, jangan kada dimasukkan lagi 250 itu sudah SK-nya sudah keluar dari Bapak Bupati. Kami pun baru-baru sekitar sebulan tadi sudah melaksanakan, namun tidak seperti ini. Luar biasa karena kami percaya dengan Pak Haji Sun Tamrin, kalau ada acara pasti bisa mengumpulkan orang banyak. Ya, sekali lagi spot aplaus buat Ketua Pausi Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Luar biasa kekompakan daripada Hulu Sungai Tengah, BPD-nya luar biasa. Dan alhamdulillah yang ulun ketahui dalam 1 tahun 2 kali naik untuk tunjangan BPD. Yang pertama 200, kemudian dinaikkan lagi pada saat di Goa dibuang itu Bupati langsung mengatakan ada kenaikan lagi 50.000, jadi 250.000. Alhamdulillah. Kalau kami sementara masih memperjuangkan, insya Allah di perubahan ini Hulu Sungai Selatan insya Allah akan naik juga. Amin. Tapi belum tahu besarannya. Mudah-mudahan kenaikan juga berkisar seperti di HST ya, mudah-mudahan. Kami alhamdulillah juga berjuang untuk itu, dan kayaknya Ketua HST akan mencalonkan diri ya sebagai caleg. Bangga ulun selaku kawan, karena beliau juga pengurus provinsi, Pak Husni Tamrin juga pengurus provinsi, dan ulun pun juga pengurus provinsi. Jadi ulun sangat bangga dengan beliau, dan mudah-mudahan beliau ini apa yang dicita-citakan mudah-mudahan terkabul nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ulun yakin beliau segala-galanya ada. Wow, ada segala-galanya. Kalau ulun jujur aja, dari yang 3 tas ulun hanya diisi 2 tas. Pertama ulun popularitas support oleh BPD. Jadi BPD ini jangan juga bila diundang ada turun, janganlah. Jadi kan nantinya supaya ada kekompakan antara BPD dan kepala desa atau pembaka. Bapak dan ibu yang hormati, mungkin artinya BPD ini tahun ini yang dipilih langsung oleh masyarakat. Kalau yang dulu itu ditunjuk oleh kepala desa, oleh pembaka. Sekarang BPD mempunyai artinya tersendiri, artinya dipilih oleh masyarakat. Tidak bisa pembaka pun kata kaum ambil BPD. Jadi untuk itu seluruh BPD jaga kekompakan masing-masing,
karena ada ketuanya. Silahkan salurkan apa-apa yang ada, unek-unek yang ada di BPD di masing-masing, sampaikan untuk ke ketua masing-masing. Jangan artinya kada kompak, nantinya artinya bisa kada digabungkan. Bahwa ini mohon maaf ulun kalkulasi akhirnya banyak anggota dewan juga yang kada paham dengan tupoksinya. Mudah-mudahan BPD kada, dan mudah-mudahan ke depannya kita berisi wakil-wakil rakyat tuh yang paham tupoksi dan mau memperjuangkan haknya. Sebab biaya pemilu itu luar biasa tingginya, dan konsekuensinya itu pun banyak memakan korban tahun 2019. Amun hanya sekadar anggota dewan ini bisanya hanya duduk, datang dan duit dan perjalanan dinas, celaka kira-kira kita. Ini mohon maaf, ulun bicara hati nurani. Kenapa? Dengan APBD 1,5 triliun tahun 2023 mau ditukarkan ke Gapin timbai ke sungai ini karing kira-kira 1,5 triliun. Harapan ulun dengan 1,5 triliun ini kada ada lagi yatim piatu yang kada terurus, orang-orang toha jompo yang kada terurus, ODGJ yang keliurang di luar kada diurus. Karena APBD kita sudah sangat mumpuni dibandingkan dengan Hulu Sungai Utara yang cek ulun beberapa hari yang lalu ternyata kurang lebih 1,2 triliun. Dibandingkan dengan Marabahan, dibandingkan dengan Kabupaten Tanah Laut yang kita tahu ini adalah daerah tambang, ternyata APBD-nya hanya 1,4 triliun, masih di bawah kita sedikit. Apalagi proyeksinya tahun 2024, karena kebetulan KUAPPS ini sudah masuk untuk 2024, proyeksinya di angka 1,7 triliun. Ini perlu dicatat nih Ketua sini, 1,7 triliun. Ini proyeksi anggaran. Ini bisa dicapai dengan pendapatan tentunya. Pendapatan ini kita bergantung dari pusat. Namun gak ada kucuran dana dari pusat, mati kita. Karena PAD kita di tahun 2022 kurang lebih di 179 miliar. Ada sampai 15% belum PAD kita. Artinya kalau pusat itu menyetop aja dana transfer, dana DAK dan lain-lain, tentu mati kutu kita sebenarnya. Nah kemudian yang terakhir, ulun nyewa pesan dalam kesempatan ini, PR kita di Hulu Sungai Tengah ini sebegitu banyak. Peran serta kita bukan hanya ulun, bukan pian sebarataan, tentu akan menjadi hal yang tersendiri untuk bisa bagaimana Hulu Sungai Tengah ini bisa berkembang lebih baik. Perpres sudah ditandatangani oleh Pak Presiden bahwa tahun 2024 EKN itu akan dimulai perkantorannya, bukan pembangunannya, perkantorannya. Proyeksi awalnya kurang lebih ada 2 juta ASN yang akan diproyeksi pindah di tahun 2024. Apa potensi Hulu Sungai Tengah? Kita adalah bertumpu pada perikanan, pertanian, dan hortikultura dan lain-lain, termasuk pariwisata dan lain-lain. Mudah-mudahan kita sama-sama ke depan bisa berpikir bagaimana mulai dari desa sampai ke kabupaten untuk memproyeksikan anggaran, terutama berkaitan dengan bagaimana ketahanan pangan kita, bagaimana pertanian kita, bagaimana pariwisata kita. Tapi tentu didasari dengan perencanaan yang matang. Jangan asal-asalan ya oleh. Namun asal hendak saja hari ini mohon maaf, ulun mengoreksi semua pihak, termasuk diri ulun pribadi. Bantuan-bantuan terkait dengan ketahanan pangan ini banyak yang mubazir. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran di tahun yang akan datang, sehingga sebegitu penting perencanaan dan proyeksi matang dalam rangka mengeluarkan anggaran di APBD maupun di APBD. PR penting terakhir adalah bahwa dari data BNN, ini Pak Kapolsek ada di sini. Data BNN menyebutkan bahwa Hulu Sungai Tengah adalah salah satu daerah
paling tinggi pemakai narkobanya dari wilayah Benoana. Ini data BNN bukan data Ulun kan. Berbanding terbalik dengan data angka kemiskinan. Angka kemiskinan kita ada di ranking 12. Yang aneh bagi Ulun, kita masuk kategori daerah miskin tapi narkobanya payunya luar biasa. Jadi ini PR luar biasa. Ini DPR luar biasa. Kemudian kerusakan lingkungan juga akan sangat mempengaruhi. Banjir kita tahu, seorang sudah mengingatkan kita di tahun 2021 data Lapan atau data dari Kehutanan bahwa hampir 50% tutupan lahan di Hulu Sungai Tengah, tutupan lahan Hulu Sungai Tengah ini sudah hilang. 50% dari data per tahun 2016. Jadi mulai 2016 itu ada data dari Lapan, 50%-nya sampai hari ini sudah rusak. Rusaknya apa? Hari ini kita SIP Meratus adalah berkaitan dengan batu bara. Tapi ternyata ada 8 dan 9, kurang lebih 8-9 perusahaan yang hari ini membuka backcross di daerah Batangalai. Backcross siapa yang membuat ini? Hari ini Ulun lagi berusaha membuka kasusnya. Mohon maaf izin Pak Kapolsek. Sebab kita apresiasi hari ini Pak Kapolsek ada, pada Pak Dan Ramil ada. Selalu yang Ulun garis bawahi bahwa selama ini kita akan itu polisinya tahu tuh ngaran Sambo ya. Sambo. Tapi Sambo dalam tanda kutip bahwa ternyata polisi itu masih banyak yang baik. Tapi Sambo itu apakah ada di daerah kita? Bukan kada mungkin ada. Tapi itu oknum. Dan mudah-mudahan itu di Hulu Sungai Tengah kada ada. Mudah-mudahan, mohon maaf Pak Kapolsek saya dikit keras. Karena ini menyangkut lingkungan, ini menyangkut masa depan Hulu Sungai Tengah. Ketika daerah kita ini dirusak, dampaknya akan sangat luas. Dampaknya akan sangat luas. Hari ini ada 8 perusahaan yang sudah Ulun cek ke lapangan, ternyata hanya ada 1 perusahaan yang izinnya resmi. 8 perusahaan entah siapa yang bikingi, siapapun di belakangnya, kalau ada data pasti Ulun buka. Kalau ada data di fakta, dari manapun yang membikingi pasti akan buka. Karena yang terkecoh ini, karena itu batu backcross itu hilang. Backcross itu hilang. Ketika keluar dari batu di Nateh itu, karena Ulun mantau beberapa hari lalu keluarnya dari Nateh, kemudian ditang dari batu tangga, masyarakat sekilas melihatnya ini batu bara. Pada itu backcross memang. Ulun sudah mencek dan Ulun ada membawa bahan ini ke labnya Banjarbaru. Ulun pastikan itu bukan batu bara. Tapi samakah bahwa ini akan merusak lingkungan dan mengancam keadaan Barabai dan kecamatan lainnya? Itu pasti sama. Hari ini Kecamatan Pandawan dan Labuan Namas Utara menjadi dampak sampai hari ini. Sampai hari ini Kayu Rabah dan lain-lain sampai ke Sungai Buluh sana merasakan ini proses dan setelah 2021. Sementara anggarannya mulai 2022 kami anggarkan, 2023 kami anggarkan, ternyata realisasinya gagal. Apa yang terjadi? Itu tanggung jawab kami yang akan mengoreksi di evaluasi APBD tahun 2022. Kira-kira itu aja yang dari Ulun dapat Ulun sampaikan. Poinnya adalah Ulun pertama mengucapkan terima kasih, kemudian selamat kepada seluruh anggota BPD, pengurus BPD di tingkat desa maupun tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dan esensi penting, bekerjalah kita untuk rakyat dan hasilnya pun untuk rakyat. Karena jangan sampai kita hanya gagah-gagahan dengan baju kita, dengan dasinya anggota dewan, dengan jasnya anggota dewan, tapi kada ada bekerja, itu nonsen. Karena mohon maaf, terakhir Ulun menyampaikan, ketika Ulun masuk ke dewan, kemudian ketika setahun Ulun dapat proses tak di dewan, Ulun kecewa dengan hasil pemilu. Itu kesimpulan yang dapat Ulun sampaikan. Mudah-mudahan tahun 2024 Ulun kada kecewa lagi dengan hasil pemilu, dengan mendapatkan wakil-wakil rakyat yang hanya bisa datang, duduk, dan duit. Demikian yang dapat Ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Yai Fahmi. Bapak, mohon izin kami semua yang hadir di sini mendoakan semoga nanti Bapak terpilih lagi mewakili kami di DPR Kabupaten. Minta maaf Ulun bukan kampanye Pak, tapi itulah suara hati Ulun. Beliau luar biasa, apa yang beliau sampaikan begitu menyentuh kita. Banyak hal yang sebenarnya tidak kita ketahui hari ini. Makanya makna Happy Anniversary adalah hal kejutan yang memang harus perlu kita tampilkan. Para hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya untuk mendampingi beliau Pak Darami juga di sini Pak. Kami minta Pak untuk berdiri. Pak Yazid Fahmi, mohon izin Bapak. Sini.
Musiknya. Dan juga kepada semua tamu undangan, kita sama-sama berdiri. Pilihnya mana nih? وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة. يا محول الأحوال حول لنا إلا أحسن الحال. اللهم اجعل جمال هذا جمال مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ketua APSI Kecamatan Pandaran, terkhusus buat Bapak Yajid Fahmi, anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya, dan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak di acara peringatan Hari Ulang Tahun PAPSI yang kedua. Kami berharap beliau seandainya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, beliau akan tetap memperjuangkan kami. Beliau belum menjadi anggota DPR, beliau sudah luar biasa buat kami Pak. Kami bangga memiliki beliau. Segala-galanya ada lawan beliau, 3 tas kata firman tadi. Oke, mengingat waktu tidak